Halo Tribuners dan Bobotoh, kembali lagi di Ngoper, Ngobrol Persib. Tentunya kalau ngoper saya nggak sendirian. Saya ditemani dengan Kang Oktora Feriawan yang merupakan wartawan Tribun Jabar sekaligus pengamat sepak bola. Nih Kang Okto, kebetulan Persib Bandung akan menghadapi laga pekan ke-25 Liga 1. Menghadapi Persebaya Surabaya. Dua tim ini tuh sekarang ada di posisi papan atas ya gitu Kang. Nah, gimana sih persiapannya Persib Bandung untuk melawan Persebaya ini gitu besok 1 Maret di Stadion Gelora Bung Tomo, apalagi pertandingannya tuh malam hari gitu sekarang. Oke, Bobotoh dimanapun Anda berada ya, kita kembali lagi di Ngoper. Eh, Pertandingan ini memang cukup menarik ya, karena dua tim sama-sama berada di posisi papan atas ya. Persib berada di urutan pertama untuk sementara, klasemen sementara Persebaya di urutan ketiga dengan selisih poin 10 poin gitu ya. Persib 51 poin, sementara Persebaya 41 poin. Laga ini cukup penting ya bagi kedua tim. Persib memiliki kepentingan untuk menjauhi kejaran dari dua tim di bawahnya ya, Iya. Dewa United dan juga Persebaya. Iya. Dengan Dewa United kita berselisih 8 poin, sementara dengan Persebaya berselisih 10 poin gitu ya. Jadi memang mau tidak mau Persib harus memenangkan pertandingan ini untuk memperlebar poin dengan kedua pesaing mereka ini. Sedangkan di sisi lain, Persebaya juga memiliki kepentingan untuk mengalahkan Persib karena dia ingin menyalip Dewa United gitu ya di posisi kedua. Saat ini kedua tim Dewa United hanya berselisih 2 poin dari Persebaya. Jika menang, Persebaya kemungkinan besar bisa menyalip. Dengan catatan di laga lainnya Dewa United yang menghadapi Persik Kediri juga kalah atau imbang lah ya. Persebaya bisa menyalip. Kemudian hal penting lainnya untuk Persebaya itu tentang posisi dari pelatih ya. Paul Munster udah di ultimatum nih sama manajemen Persebaya harus memenangkan laga ini. Jika tidak, otomatis ya kemungkinan besar akan didepak di kursi kepelatihannya. Karena apa? Karena catatan Persebaya ini bagus di awal, ternyata menjelang ke sini kalah dan draw gitu ya. Catatan buruk itu yang membuat manajemen harus mengambil langkah tegas dengan memberikan ultimatum kepada pelatih Paul Munster. Jika kalah dari Persib, mohon maaf, silakan meninggalkan kursi pelatihan. Ada dua hal penting ini yang akan membuat motivasi berlebih dari Persebaya ya. Paul Munster sudah tentu dia akan menerapkan strategi menyerang ya, akan main terbuka demi mengejar kemenangan. Saat jika Persebaya bertahan, sudah tentu peluang Persib untuk mencetak gol akan lebih besar gitu. Sama. Oke, Kang. Udah Kang, ngomongin tadi statistik masing-masing tim gitu ya. Persebaya dari awal bagus, tapi sekarang merosot gitu kan. Persib Bandung sekarang kemarin-kemarin 2 pertandingan kemarin laga imbang gitu kan lawan Persija 2 sama, Madura juga 0-0 gitu kan. Nah, sekarang gimana Kang di laga Persebaya ini apakah memungkinkan Persib Bandung untuk tidak imbang lagi gitu kan. Apalagi sekarang David da Silva tuh kembali lagi gitu kan. Performanya udah mulai balik lagi. Ditambah David ini kan dikenal sebagai pemain Persib yang banyak mencetak gol di gawang Persebaya gitu. Gimana Kang? Oke. Kemarin kita melawan Persija, kita imbang itu udah patut disyukuri ya, karena kita tertinggal lebih dulu 2-0 di babak pertama dan akhirnya bisa mendapatkan 1 poin dari kandang Persija. Melawan Madura United, Bobotoh juga bisa lihat bagaimana defense-nya benar-benar total defense gitulah Madura United ya. Itu yang membuat Persib agak kesulitan gitu ya. Dari bola lambung menggunakan kecepatan dari Ciro Alves juga nggak mentok-mentok juga gitu kan. Saya kira melawan Persebaya akan lebih terbuka permainannya. Kedua tim bisa berpeluang dan Persib juga bisa berpeluang untuk memenangkan pertandingan. Karena apa? Karena yakin Persebaya akan bermain terbuka. Pertama dia main di kandang, kedua ada ultimatum dari Paul Munster, yang ketiga memang tadi Persebaya ingin mengejar Dewa United di urutan kedua. Hal inilah yang akan membuat pertandingan lebih terbuka ketimbang melawan Madura United Persib kemarin yang benar-benar defense lawannya. Kalau ini akan terbuka, bagaimana Persib bisa memanfaatkan permainan terbuka ini. Persib punya pemain-pemain yang cepat ya. David da Silva udah kembali lagi dengan meskipun belum 100% performanya, tapi setidaknya
dia sudah mulai menunjukkan bahwa saya akan siap kembali lagi untuk 100% gitu ya. Kemudian Ciro Alves juga udah yakin bisa dengan permainan terbuka dia akan punya ruang yang agak terbuka untuk dengan skill individunya mendobrak pertahanan lawan gitu kan. Kemudian Del Pino juga gitu kan. Dengan permainan terbuka saya yakin peluang untuk Persib menang pasti ada ketimbang jika misalkan lawan defend gitu ya. Jadi menurut saya apakah Persib akan hasil imbang lagi? Kita lihat di 2 pertandingan terakhir lah ya. Di 2 pertandingan terakhir di kandang Persebaya kita bisa menang gitu ya. Pertandingan musim lalu kita menang 2-3 gitu kan. Dengan permainan terbuka, pemain-pemainnya juga tidak banyak berubah gitu kan. Saya sih optimis gitu Persib bisa memenangkan laga ini gitu kan. Memenangkan laga ini. Setidaknya kalaupun tidak menangkan laga ini, Persib akan bermain lebih terbuka lagi, lawannya lebih main terbuka. Jadi tidak monoton kita menonton pertandingan besok. Iya, iya, Kang. Kang ngomongin soal pemain tadi gitu kan, beberapa pemain pemain Persib tuh udah balik lagi gitu ya. Mulai dari David da Silva gitu kan, Dimas Derajat udah mulai latihan lagi gitu kan, dan beberapa pemainnya. Kodak juga bilang katanya pemain tuh aman kecuali Beckham. Beckham kan besok nggak main nih karena masih sanksi dari Komdis PSSI gitu kan. Bandingnya belum disetujui. Gimana menurut Kang Okto prediksi susunan pemain besok gitu kan? Pengganti Beckham siapa nih? Dan kalau nggak ada Beckham aman nggak sih kalau Persib gitu? Karena ngelihat dari Boboto kayak sangat nggak ada Beckham kemarin tuh di Madura gitu, nggak ada Beckham, gimana nih Kang? Oke, untuk Beckham kita memang menyayangkan ya keputusan dari PSSI. Hampir semua, mungkin sebagian besar pengamat juga mempertanyakan gitu kan keputusan Komdis PSSI ini kok bisa segitunya, seberat itukah pelanggaran dari seorang Beckham putra gitu kan, hanya selebrasi dengan hukuman 3 dan itu kalau misalkan Komdis beralasan bahwa ada provokasi di sana sehingga ada kerusuhan di luar stadion, saya kira Beckham dengan tidak selebrasi pun gitu ya pasti ada kerusuhan di luar karena memang pertandingan Persija Persib menguras emosi dari supporter gitu ya. Apalagi hasilnya imbang gitu kan. Jadi di luar kalau misalkan alasan Beckham dihukum karena memprovokasi hingga terjadi kerusuhan di luar stadion, saya kira itu terlalu jauh gitu ya. Jika alasan seperti itu. Kemudian itu apakah provokasi? Saya kira sih tidak ada provokasi tapi tidak terlalu inilah ya, tidak terlalu memprovokasi gitu ya. Kita lihat kalau misalkan provokasinya kayak kalau di Liga Inggris dulu ada Robbie Fowler dengan menghisap kayak heroin gitu ya, itu wajar lah kita dihukum sampai 5 pertandingan atau 8 pertandingan. Tapi kalau ini kan hanya selebrasi biasa dan itu cukup dipertanyakan. Yang cukup menarik juga keputusan ini diputuskan 1 minggu setelah pertandingan ya, atau 1 hari sebelum pertandingan lah ya. H-1 sebelum pertandingan Persib lawan Madura United gitu kan, malam harinya manajemen mendapatkan surat keputusan Komdis. Kemudian kalaupun kita mau fair gitu ya, harusnya hari ini ya -1 gitu lah, -1 atau -2 itu komisi banding itu udah mengeluarkan keputusannya juga gitu kan. Apakah keputusannya itu banding dari Persib itu diterima atau tidak? Tapi sampai saat ini belum ada juga gitu kan. Ini memang kalau boleh dikatakan apakah ada upaya untuk menjegal Persib di ini, mungkin indikasinya ada lah ya. Indikasinya ada karena Persib terlalu jauh gitu meninggalkan lawan-lawannya di bawah gitu ya, meninggalkan Dewa United, meninggalkan Persibaya, apalagi meninggalkan Persija gitu kan, meninggalkan Persija sebagaimana kita ketahui kan operator liga dikepalai oleh mantan manajer Persija gitu kan, Peri Paulus. Jadi indikasi ke sana itu ada gitu kan. Apakah perlu pembuktian? Ya itu indikasi bagian dari salah satunya itu gitu ya. Jadi memang cukup disayangkan gitu kan keputusan itu. Kembali lagi ke pertandingan lawan Persebaya gitu kan, tidak adanya Beckham sudah tentu ya akan mengurangi kekuatan karena Beckham selama ini menjadi salah satu tulang punggung penyerangan Persib gitu ya. Di sektor kiri kita punya Ciro Alves, biasanya Beckham pada di sektor sebelah kanan gitu untuk membongkar pertahanan lawan. Tidak adanya Beckham sudah tentu mengurangi siapa penggantinya. Ada beberapa opsi ya, beberapa opsi. Kemarin memang ada yang mempertanyakan kok malah si Robby Darwish gitu yang di posisi sana. Mungkin kemarin eksperimen, iya
seorang Boyan Hodak melakukan eksperimen? Iya, kenapa? Lawannya boleh dikatakan papan bawah. Mungkin ini salah satu cara untuk ya, oke kita eksperimen dengan menempatkan Robi Darwis di sebelah sana sebagai posisinya sebagai penyerang sayap gitu ya. Tapi tidak berhasil juga gitu ya. Kurang berhasil lah, kurang berhasil. Lalu siapa sih opsinya? Ada pilihan. Kita bisa Tyrone Del Pino gitu ya, Tyrone Del Pino di posisi sana kita bisa. Kemudian apakah Gervano Castaner bisa diturunkan? Saya kira dengan 6 pemain asing udah terpenuhi sih untuk line up ya. Gervano kemungkinan dicadangkan dulu. Nanti apakah mengganti Siro atau mengganti ini ya. 6 pemain asing akan diturunkan udah pasti Kevin. Kemudian di 2 center back-nya ada Prangka sama Kuipers yang udah kembali dari hukuman dan kemarin ya hukuman akumulasi. Kemudian ada juga depannya udah pasti ada Siro, Matteo Kocijan apakah diturunkan? Udah pasti karena Persib banyak kehilangan gelandang bertahan saat ini. Matteo udah pasti kemungkinan akan diturunkan sebagai hot midfielder untuk membackup Adam Alis dan Maklok yang memang bertipikal lebih menyerang gitu ya. Kemudian di depannya Siro, Tyron dan David da Silva. Jadi 6 komposisi pemain asing udah terpenuhi. Gervano kemungkinan akan dicadangkan dulu ya. Maka siapakah penggantinya di antara 6 ini? Kemungkinan besar Tyrone Del Pino yang akan lebih digeser ke sebelah kanan gitu ya. Gitu sama. Jadi kalau komposisi pemain sih Persib hanya kehilangan di pemain inti. Persib hanya kehilangan Beckham Putra. Di Persebaya mereka kehilangan 2 pemain ya, pemain intinya. Ada Malik Rizaldi dan juga ada Kadek Aditya. Ya kalau kita bicara keseimbangan komposisi pemain, seimbang kedua tim ya, sama-sama memiliki pemain yang berkualitas baik lokal ataupun pemain asingnya. Oke Kang, berarti kalau bisa dibilang tuh posisinya tuh sekarang Persib Bandung tuh masih aman gitu ya Kang untuk melawan Persebaya gitu dari segi pemainnya gitu Kang. Nah, selainnya mungkin tadi ada pemain Persebaya yang absen gitu kan, ada Malik Rizaldi dan ada Kadek Raditya karena cedera gitu kan, 2 pemain penting gitu buat Persebaya Surabaya juga. Apalagi sih ada hal yang lain nggak ya? Ada hal yang lain nggak Kang buat diwaspadai untuk Persib Bandung gitu biar Persib Bandung tuh kayak nggak ngerasa aman terus gitu. Oke. Persib biasanya biasanya Persib akan kesulitan jika pemain lawan memasang banyak gelandang. Iya. Ya. Terbukti Dewa United kemarin. Dewa United ketika mengalahkan Persib ya 3 pekan lalu gitu, bulan lalu awal Januari lalu gitu kan, dia menerapkan posisi 3 gelandang yang benar-benar berkualitas, ada Jaja gitu ya kemarin itu kan. Benar-benar gelandangnya itu benar-benar dia menjadi pembunuh permainan Persib gitu kan. Persebaya saya kira sama gitu ya. Saya yakin Paul Monster akan melihat pertandingan Persib sebelumnya ya, terutama Dewa United dan juga Bali United karena 2 tim ini yang benar-benar menyulitkan Persib musim ini gitu ya. Saya kira sih peran Bruno di sini ya, playmaker dari Persebaya ini akan sangat penting ya. Bruno, kemudian ada juga pemain asing lainnya sama dengan Plasio Silva gitu kan, Dejan gitu kan. Saya kira pemain-pemain ini akan cukup membahayakan gitu ya di lini serangan mereka gitu kan. Terutama di sisi gelandang. Bruno akan berperan penting sebagai pengatur serangan. Kemudian kehilangan Malik Rizaldi sudah tentu ya. Malik salah satu motor serangan Persebaya dari sektor sayap gitu ya. Hilangnya Malik sudah tentu ada pengaruhnya. Nah, ini juga bisa menjadi ibaratnya itu menjadi keuntungan bagi Persib ya, karena tidak akan ada lagi kecepatan-kecepatan serangan dari sektor sayap seperti yang ditunjukkan oleh Malik Rizaldi. Hanya diantisipasi ini permainan terbuka ya, Persib harus bisa memanfaatkan salah ketika Persebaya kehilangan bola, ketika Persebaya fokus menyerang kemudian lupa garis pertahanan. Ya. Itu harus benar-benar dimanfaatkan dengan Persib, apalagi Persib punya Siro Apes yang punya kecepatan. Ya, punya David da Silva dengan kecepatan dan penguasaan bola yang luar biasa gitu kan. Kita punya Edo Febriansyah dengan kecepatannya di sektor sayap kiri gitu ya.
Kemudian kita juga punya gelandang Maklok. Jangan dilupakan juga kita punya Adam Alis ya. Saya kira si Adam Alis ini menjadi pemain kunci saat ini di Persib ya. Bagaimana dia benar-benar membuat suasana lini tengah dan lini belakang itu lebih nyaman karena dia mobile-nya kesana kemari gitu kan, gelandang pengangkut air lah ya si Adam Alis ini. Kalau melihat dari kekuatan kedua tim, komposisi apakah Persib aman? Saya kira Persib masih aman ya untuk saat ini meskipun harus kehilangan Beckham. Tapi saya kira sih ball possession nanti akan lebih unggul Persib meskipun agak sedikit ya, tapi Persib akan lebih bisa menguasai permainan. Oke, jadi misalkan hasil nantinya pun ngelihat persiapan kedua tim sekarang gitu, Persib masih terbilang aman dan masih strategi Boyan Hodak mungkin nanti kita tunggu lagi yang baru gitu kan karena kebetulan ngelihat dari setiap setiap pertandingan Boyan Hodak tuh suka ada gebrakan yang baru gitu ya Kang, kadang tidak terduga gitu kan. Menurut Kang Okto nanti besok pertandingan apakah ada strategi baru lagi yang Boyan Hodak lakukan gitu kayak kemarin yang ngebuat pemain teh berubah gitu 100% jadi garang lagi di lapangan gitu. Oke, ini yang kelebihan dari seorang Boyan Hodak ya. Bagaimana dia membuat suasana ruang ganti menjadi lebih hidup ketika di babak pertama itu mentok gitu ya. Kalah, ketinggalan gol atau pemain yang tidak berkembang, tapi di babak kedua dia bisa membangkitkan itu semua ya, membalikan situasi itu semua, dan di babak kedua Persib bisa lebih mainnya lebih tajam lagi, lebih menonjol lagi gitu kan, lebih semua pemain bisa menunjukkan performa yang diinginkan gitu ya. Saya kira sih Boyan Hodak itu kelebihan dari seorang Boyan Hodak ya, bagaimana dia ketika paruh jeda pertandingan di ruang ganti dia bisa memotivasi pemainnya, merubah strategi gitu ya. Beberapa kali kita melihat bahwa Boyan ketika permainan tidak berkembang, ada pemain yang diganti ya. Ketika penggantian itu dilakukan, ternyata permainan lebih berkembang lagi Persib. Melawan Persebaya saya pikir sih hal itu bisa dilakukan. Apakah strateginya akan berubah? Di babak pertama pasti akan menggunakan formasi strategi yang biasa digunakan Boyan Hodak ya saat ini dengan formasi 4-4-2, kemudian ketika menyerang berubah jadi 3-4-3 gitu kan. Ketika menyerang, Boyan Hodak akan menumpuk pemain di depan, hampir 6 pemain, biasanya itu di depan. Kemudian ketika bertahan, hanya menyisakan 1-2 pemain di sektor penyerangan, kemudian semua pemain masuk ke garis pertahanan. Itu terbukti di gol kedua Persib melawan Persija ya. Bagaimana hanya 2 orang, seorang Beckham Putra dan David Da Silva gitu ya, menghadapi 4 pemain belakang Persija. Akhirnya bisa membuahkan gol. Nah itu jadi catatan untuk seorang Boyan Hodak. Saya sih di babak pertama Boyan Hodak akan tetap dengan pola permainan yang ibaratnya mah kalau di awal-awal ya kalem dulu lah ya gitu, kalem dulu, nanti digasnya di babak kedua, dan itu pasti akan dilakukan oleh Boyan Hodak melawan Persebaya gitu. Jadi udah ciri khasnya Boyan Hodak gitu ya Kang, dari awal tuh Persib terlihat tenang dulu, tapi babak kedua makin lagi berperang gitu ya Kang. Nah Kang, mungkin setelah melihat persiapan Persib Bandung gitu kan, melihat persiapan juga Persebaya Surabaya, berapa sih Kang skor besok untuk pertandingan yang ini kan laga ini tuh ditunggu-tunggu banget ya Kang, selain laga-laga sebelumnya gitu. Boboto juga mungkin penasaran gitu, berapa sih prediksi skor menurut Kang Okto untuk laga pekan ke-25 Persib Bandung besok? Seperti yang saya jelaskan tadi, kedua tim akan bermain dengan sangat terbuka ya. Apakah bisa mencetak gol? Kemungkinan ada gol tercipta di sana. Kemudian siapa yang menang? Ini tergantung kedua tim apakah bisa memanfaatkan celah atau tidak, karena permainan terbuka gitu kan. Artinya ketika tim lawan menyerang, ada tim lainnya punya kecepatan untuk serangan balik. Begitupun sebaliknya ya. Ketika Persebaya melakukan serangan, maka Persib harus bersiap dengan serangan balik karena akan terbuka gitu kan lini pertahanan lawan. Begitupun Persebaya. Ketika Persib menyerang, otomatis lini pertahanan juga akan agak sedikit terbuka. Siapa tim yang bisa memanfaatkan celah itu dengan kecepatannya, dengan skill individunya, saya yakin itu yang memenangkan pertandingan. Mengenai skor, melihat 2 pertandingan, meskipun sepak bola bukan matematika ya, tapi kita melihat ke belakang gitu ya,
Persib bisa menang, peluangnya ada gitu ya. Peluang Persib ada. Kemudian skornya berapa? Tipis ataukah ini? Yang kita ketahui melawan Persebaya pasti menangnya tipis terus gitu ya. 2-3, 2-1. Peluang Persib untuk bisa menang tipis lagi saya kira masih ada gitu ya, masih ada. Apalagi Persib boleh dikatakan dibandingkan kekuatan saat ini sama lawan Madura lebih komplit saat ini gitu ya. Seharusnya bisa menang gitu kan. Skor ya selisih 1 gol bisa terjadi lagi gitu ya. 2-1, 3-2 atau 1-0 bisa terjadi di laga tersebut. Oke, berarti laga ini memang cukup ada beberapa yang menguntungkan untuk Persib Bandung, tergantung para pemain nanti di lapangan gitu ya Kang, pertahanan yang bagaimana dan lainnya juga gitu kan. Baik Kang Okto, tadi kita udah ngobrolin panjang nih tentang Persib Bandung, tentang Persebaya gitu kan, tentang strateginya, tentang formasi kedua timnya gitu kan, bahkan tentang prediksi skornya gitu kan, siapakah yang bakal memenangkan laga pekan ke-25 besok di Stadion Gelora Bung Tomo gitu, apakah Persib Bandung, apakah Persebaya Surabaya gitu. Jadi keduanya mungkin saja berpeluang keduanya untuk menang dan kita tidak tahu gitu hasilnya besok di Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, Tribuners dan Bobotoh, sampai jumpa lagi di Ngoper Ngobrolin Persib. Saya Salma Dinda Regina bersama dengan Kang Okto Feriawan.